Google Meet semakin berkembang saja. Salah satunya saat ini ada fitur baru yang bisa kita gunakan. Fitur tersebut adalah fitur Q&A. Nah, seperti apakah fitur Q&A tersebut? Yuk kita simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Angelesmana di channel Aspal Edu. Channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana membuat fitur Q&A di Google Meet. Ya, saat ini sekarang kita ke meet.google.com. Kemudian kita mulai rapat baru, ya. Kita lanjutkan. Oke, saat ini saya menggunakan akun institusi, ya. asep.panji@sman2depok.com. Kita gabung ke dalam roomnya. Nah, di sini ya. Di sini saya akan mengklik pilihan di pojok atas sebelah kanan ya. Ada pilihan aktivitas atau activity ya. Nah, ini saya klik ya. Nah, di sini ada polling, ruang kerja kelompok, dan ada juga fitur tanya jawab atau Q&A. Nah, jadi tanya jawab ini akan memaksimalkan interaksi kita dengan siswa ketika kita sedang mengajar melalui Google Meet. Kita coba saja fitur ini ya, kita klik tanya jawab. Ya, kemudian aktifkan tanya jawab. Nah, di sini ada izinkan pertanyaan ya. Kemudian kita juga bisa memilih apakah semua pertanyaan yang ditampilkan atau yang terlambat terlebih dahulu. Nah, di sini kalau siswa mau mengajukan pertanyaan nanti tinggal klik ajukan pertanyaan. Oke, kita bertindak sebagai siswa sekarang ya. Kita akan bergabung ke Google Meet ini sebagai siswa. Kita login ya. Login menggunakan akun yang lain. Kemudian kita tentunya minta bergabung. Oke, minta bergabung. Nah, kemudian tentunya di saya akan ada notif bahwa ada yang meminta bergabung. Izinkan. Oke, baik. Nah, sekarang kita bertindak sebagai siswa. Manakala kita belajar di kelas dan guru menyediakan fitur Q&A, maka kita pun bisa melihat di bagian aktivitas ini ya. Kemudian kita ke fitur tanya jawab ya. Nah, kemudian kita ajukan pertanyaan. Di sini ada keterangan nama dan pertanyaan Anda akan dicatat. Kemudian kita ajukan pertanyaan. Misalkan sesuai dengan bidang mata pelajaran saya bahasa Sunda ya. Bagaimana caranya menggunakan vokalisasi Paneleng. Kemudian kita posting. Nah, bagaimanakah akan terlihat di tampilan kita sebagai seorang guru? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya kita akan menjawab melalui voice, melalui suara dan tampilan kita di Google Meet. Ya, misalkan bagaimana cara menggunakan vokalisasi Paneleng. Baik, pertanyaan yang bagus dari Guru Hots ya. Jadi untuk menggunakan Paneleng itu tentunya kita harus tahu fungsinya untuk apa. Paneleng itu untuk mengubah bunyi A menjadi bunyi apa? Ada yang tahu? Ya. Bunyi E ya. Jadi Paneleng. Nah, Paneleng ini digunakan di atas aksara. Ya, jadi Paneleng itu cara menggunakannya adalah dibubuhkan atau diletakkan di atas aksara. Baik, itu
itu jawaban dari saya ya untuk Guru Hots, mudah-mudahan sudah memuaskan. Ya, lalu kita tandai checklist ini jikalau ini memang sudah terjawab. Nah, siswa yang lain juga bisa mengerjakan atau mengajukan pertanyaan yang lain. Misalkan, bagaimana caranya menggunakan angka dalam aksara Sunda ya. Ya, posting. Nah, kita akan lihat di tampilan kita ada lagi nih ya. Nah, kita tinggal jawab saja. Untuk menggunakan angka dalam aksara Sunda, kita bisa menggunakan garis tegak lurus di awal dan di akhir gitu ya. Nah, itu adalah cara menggunakan aksara. Sedangkan untuk aksaranya sendiri, dari 0, 1, sampai 9 itu ada tandanya tersendiri gitu. Jadi tinggal mempelajari masing-masing lambangnya saja gitu ya. Baik, itu sudah terjawab ya, saya tandai. Nah, setelah ditandai seperti ini tentunya siswa akan mengajukan pertanyaan yang lain. Nah, kita sebagai guru atau sebagai orang yang membuka Google Meet ini bisa memanage pertanyaan dari yang terlama dulu ya, atau dari yang terbaru terlebih dahulu ya, atau dari yang terpopuler, karena kalau yang populer itu kan tentunya ada likes-nya ya, ada likes. Ini ada suara positif dan ada dislike-nya sih tidak ada gitu ya. Semua pertanyaan. Nah, kita juga bisa menampilkan seluruh pertanyaan atau pertanyaan yang tersembunyi saja atau yang terjawab saja. Kita juga bisa menampilkannya di menu filter atas ini. Nah, kemudian apa bedanya menu Q&A ini atau menu ajukan pertanyaan ini dengan menu chat ya, menu chat di bagian yang sebelumnya seperti ini ya. Nah, kalau menu chat ya, kadang-kadang siswa itu mengirimkan tidak hanya pertanyaan, tapi kadang-kadang mereka ngobrol dengan peserta lain. Kadang-kadang chat itu terlalu banyak sehingga pertanyaan-pertanyaan yang bagus justru tenggelam gitu. Tapi dengan adanya menu tanya jawab ini, pertanyaan-pertanyaan yang bagus justru akan mungkin lebih atas munculnya. Karena apa? Karena itu ada sistem likes-nya, kemudian ada sistem yang terbaru paling atas gitu ya. Jadi kita lebih mudah dalam menjawabnya. Menu Q&A atau menu ajukan pertanyaan ini adalah salah satu menu yang ada di Google Meet versi Google Suite Enterprise for Education. Jadi untuk akun Google biasa itu belum ada ya. Namun kalau kita menggunakan akun Google Suite Enterprise for Education, nah ini akan ada fiturnya seperti ini. Dan user lain yang masuk ke dalam room kita juga akan melihat fitur ini gitu. Jadi walaupun mereka akun Gmail biasa, sama akan melihat fitur ini. Karena apa? Karena yang membuka roomnya atau hostnya adalah orang yang menggunakan akun Google Suite Enterprise for Education. Nah, baik. Itu mungkin yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tentunya mudah-mudahan akun biasa, akun Google biasa sudah nantinya sudah bisa menggunakan fitur tanya jawab seperti ini. Baik, sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.